Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi ya di kelas belajar. Kemarin udah belajar matriks ya. Jadi kali ini agak dadakan sih aku ngasih tahunya, tapi nggak apa-apa deh ya. Kita akan belajar tentang teori bilangan dan eksponen, yang mana merupakan fondasi ya dari matematika atau matematika dasar lah intinya. Oke, gimana kabarnya nih pada hari ini, pada malam hari ini? Apakah masih semangat dalam menyusun strategi, ya kan? Buat UTBK, ikut SNBP, ikut UTBK, SNBT, harus semangat ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Semoga kita dimudahkan nantinya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman. Jadi, teori bilangan ya dan eksponen. Sebelumnya mari kita lihat dulu jadwal UTBK itu adalah 23 April ya. Yang mana kalau ke 19 Desember hari ini ke 23 April itu sekitar kurang dari 240 hari lagi. Nah, 240 hari lagi itu sekitar 4 bulanan ya, 4-5 bulanan. Ya, aku rasa teman-teman harus tetap semangat ya kan mengikuti UTBK dalam belajar. Terus dari teori bilangan. Nah, apa sih teori bilangan ya kan? Nah, lupa nggak hapus. Teori bilangan. Bilangan itu, yang teman-teman tahu itu kan ada banyak macamnya kan ya. Ada bilangan bulat. Ini nggak di ingat dulu. Oke. Ada bilangan bulat ya kan. Bilangan bulat itu ada banyak nih. Ada bilangan caca. Bilangan caca itu dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus ada bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan caca dimulai dari 0, bilangan asli dimulai dari 1. Kemudian ada bilangan prima ya kan. Bilangan prima itu apa ya? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dengan dirinya sendiri gitu. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 gitu ya. Bilangan prima. Kalau 4 bilangan prima enggak? 4 ini bukan prima. Kenapa? 4 itu bisa dibagi 4 ya kan? Terus 4 itu bisa dibagi 2. 4 itu bisa dibagi ya enggak satu enggak usah sih. Nah, jadi ada bilangan lain ya kan yang bisa membagi dirinya gitu. Si 4 berarti dia bukan prima. Nah, kalau prima ya dirinya sendiri ya kan, 2 dibagi 2 itu satu. Ada lagi enggak 2 dibagi 3? Enggak ya. Nah, makanya 2 itu prima. Oke. Nah, kemudian ada bilangan bulat nih. Bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat nol. Kalau kita lihat pada garis bilangan, ya kan, biasanya di sini kan ada nol ya. Ini bilangan bulat nol. Kalau ke kanan, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu bilangan bulat positif. Nah, tapi kalau ke kiri, itu bilangan bulatnya negatif. Nah, gitu ya. Oke, di mute dulu ya. Nah, kemudian ada namanya bilangan komposit. Nah, bilangan komposit, teman-teman udah pernah dengar nggak nih? Bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan selain prima. Nah, bilangan komposit itu dari 4. Nah, 4 ini kan bukan prima ya. Nah, dia masuknya bilangan komposit. Ini ada yang nggak di mute. Ada yang bocor lagi? Oke, nggak ada ya. Oke, dan kita lanjut lagi. Nah, bilangan komposit itu adalah bilangan selain prima. 4, 6, 8, 9 itu termasuk bilangan komposit. Nah, kemudian ada bilangan Romawi. Nah, kalau bilangan Romawi biasanya kan udah tahu lah ya, kalau I itu 1, kalau I-nya ada 2 berarti 2, kalau V itu 5 ya kan, kalau X itu 10,
L 50, C 100, D 500, iya, M 1000. Nah, misalnya bilangan Romawi jarang sih keluar. Jadi biasanya keluarnya di bilangan yang udah disebut gitu jenis-jenisnya. Oke, ini apa nih? Pada rame di kolom chat. Link grup nanti aja. Materi di materi dan apa namanya? File materi dan rekaman di share di grup. Aman kok. Jadi fokus dulu ya ke pembahasan materinya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, bilangan itu kan ada banyak nih. Ada yang namanya bilangan habis dibagi satu. Kalau bilangan habis dibagi satu, semua bilangan itu habis dibagi satu. Mau bilangan apa aja itu habis dibagi satu. 10 habis dibagi satu gitu. Terus kalau 100 juga habis dibagi satu. 33 juga habis dibagi satu. Intinya semua bilangan itu habis dibagi satu. Nah, kemudian untuk ciri-ciri yang kedua, bilangan yang habis dibagi dua. Bilangan yang habis dibagi dua, cirinya adalah bilangan yang berakhiran angka satuannya, ya kan? Posisi satuannya itu adalah bilangan genap. Nah, jadi itu habis dibagi dua gitu ya. Contohnya gini, 24. Nah, 24 nih habis dibagi dua enggak? 24 itu habis dibagi dua. Kenapa? Karena kita lihat posisi satuannya gitu ya. Nah, di sini 4 ini kan termasuk bilangan genap. Nah, maka dari itu dia habis dibagi dua. Kalau misalkan 35 habis dibagi dua enggak? Enggak ya kan? Kenapa? Karena posisi satuannya itu termasuk bilangan ganjil. Nah, jadi 35 ini tidak habis dibagi dua, gitu ya. Nah, kemudian ciri selanjutnya bilangan habis dibagi empat. Kalau bilangan habis dibagi empat, itu kita lihat dua digit terakhirnya. Nah, apakah dua digit terakhirnya itu yang berupa puluhan habis dibagi empat? Nah, contohnya gini, 24 ya. 24 apakah habis dibagi 4? Nah, kita cek dulu dua angka gitu ya. Kita cek dua angka terakhirnya. Nah, ternyata 24 dibagi 4 itu sama dengan 6 ya kan? Tidak meninggalkan sisa gitu, nggak bersisa. Makanya 24 ini habis dibagi 4. Nah, kalau lanjut lagi, ngecek lagi nih, 258. 258 kira-kira habis dibagi 4 gak nih teman-teman? Kita cek dulu ya kan, dua digitnya, dua digit terakhirnya. Nah, atau posisi puluhannya gitu ya. Di posisi puluhannya yaitu 58. Apakah 58 habis dibagi 4? Nah, kira-kira gimana nih? 58 apakah habis dibagi 4? Enggak ya. Nah, maka dari itu 258 itu tidak habis dibagi 4. Ya, betul. Jadi kalau bilangan habis dibagi 2 itu kan satuannya aja, satu digit aja. Kalau bilangan habis dibagi 4 itu dua digit. Kalau bilangan habis dibagi 8 itu kita lihat tiga digit terakhirnya. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi, sekarang kita cek dulu, misalkan ada 1256. Nah, apakah 1256 habis dibagi 8? Nah, kita cek dulu nih, tiga digitnya. 256 ya kan? 256. 256, kalau kita bagi 8, 8 kali 3, 24, 1, 6, 8 kali 2, 16, 0 gitu ya. Nah, berarti 1256 itu habis dibagi 8. Nah, jadi gitu ngeceknya. Ini ya, 256 bagi 8. 8 kali 3, 24, kurangi 16. 8 kali 2, 16, 0. Kan? Berarti kan dia tidak bersisa gitu. Artinya, 1256 itu habis dibagi 8. Ya, betul, 32. Oke, lanjut lagi ya. Misalkan nih ada 10.308. Apakah habis dibagi 8? Nah, kita cek dulu. Ceknya adalah tiga digit terakhirnya. 308, kita bagi 8. 8 kali 3, 24. 68, ya kan? 8 kali 8, 64. Nah, berarti dia bersisa nih.
Artinya dia tidak habis dibagi 4 gitu. Tidak habis dibagi 8. 10.308 tidak habis dibagi 8. Ya, betul ya. Nah, jadi bisa bedain ya teman-teman. Untuk bilangan habis dibagi 2, itu lihat satuannya, satu digit terakhirnya. Apakah habis dibagi 2? Kalau bilangan habis dibagi 4, lihat 2 digit terakhirnya. Apakah habis dibagi 4 gitu. Kalau bilangan habis dibagi 8, lihat 3 digit terakhirnya. Gitu ya. Oke, terus berikutnya ada bilangan habis dibagi 3 sama bilangan habis dibagi 9. Nah, untuk kedua kedua angka ini itu sangat unik ya. Jadi untuk bilangan habis dibagi 3, ciri-cirinya jumlah digit-digitnya. Nah, digit-digitnya kalau kita jumlahkan, kita cek nih apakah habis dibagi 3. Kalau habis dibagi 3, berarti dia habis gitu. Kalau nggak habis dibagi 3, berarti dia nggak bisa. Contohnya gini, 251. 251 nih, jangan deh, jangan 251. 252. 252 apakah habis dibagi 3? Nah, buat tahu dia habis dibagi 3 gimana? Jumlahkan saja digitnya. Ada 2, ditambah 5, ditambah 2. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 2, 9. 9 dibagi 3, itu sama dengan 3. Nah, berarti kan nggak bersisa ya, artinya dia habis gitu. Angka 252 itu habis dibagi 3. Gitu teman-teman. Ya, betul ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada 1783, nah, apakah habis dibagi 3? Nah, kira-kira gimana nih? Ya, sama ya. 1 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 3. Nah, 8 tambah 8, 16. 16 tambah 3, 19. Nah, 19 dibagi 3 itu nggak habis, ya kan? Artinya 1783 itu tidak habis dibagi 3. Gitu. Nah, kemudian untuk bilangan yang habis dibagi 9 itu sama, dijumlahkan juga ya. Nah, dijumlahkan apakah habis dibagi 9? Gitu. 1728, apakah habis dibagi 9? Nah, coba nih kita cek nih. Apakah habis dibagi 9 ya? 1 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 1, 11 tambah 7, 18. 18 habis dibagi 9 nggak? Habis ya kan? Nah, maka dari itu 1728 itu habis dibagi 9. Nah, kemudian eh, kalau misalkan ada lagi nih 273, apakah habis dibagi 9? Habis Kak, habis. Enggak. Oke, dicek ya. 2 tambah 7 tambah 3, 10, 12 ya. 12 dibagi 9? Ya nggak bisa, ya kan? Artinya tidak habis. Gitu. Ya, betul. Gimana? Paham teman-teman sampai sini? 1 habis dibagi 2, habis dibagi 4, habis dibagi 8, sama 3 sama 9. Paham, Kak? Oke. Sip ya, aman ya. Nah, masih gampang kok. Kemudian, bilangan habis dibagi 5. Kalau bilangan habis dibagi 5, bilangan tersebut berakhiran atau satuannya itu 0 atau 5. Contohnya 100 ya kan. 100 habis dibagi 5 habis karena satuannya itu 0 gitu ya. Terus 50 apa? 65, 65 bagi 5 habis karena satuannya itu 5. 123 dibagi 5 ya nggak habis ya kan. Karena satuannya 3 gitu. Nah, kalau habis dibagi 10 gimana? Kalau habis dibagi 10, angka satuannya itu adalah 0. 100 dibagi 10 habis. Terus 65 dibagi 10 tidak habis. Gitu ya. Oke, sip, sip, sip. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan? Aman sih harusnya. Ya, aman ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Bilangan habis dibagi 6. Bilangan habis dibagi 6 itu adalah bilangan yang habis dibagi 2 dan 3. Nah, kan 6 itu merupakan perkalian dari 2 dan
3. 2 kali 3 kan 6 gitu ya. Maka dari itu, untuk bilangan yang habis dibagi 6 harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama harus habis dibagi 2, syarat kedua harus habis dibagi 3. Nah, contohnya 256. Apakah habis dibagi 6 ya? Nah, kita cek dulu. Syarat pertama, 256 ini harus habis dibagi 2. Syarat kedua, 256 ini harus habis dibagi 3. Nah, untuk syarat pertama memenuhi nggak nih? 256 dibagi 2. Nah, syaratnya gimana tadi? Untuk bilangan yang habis dibagi 2, itu satuannya, ya kan? Satu digit terakhirnya itu berupa genap, ya kan? Bilangan genap. 256, 6 ini habis dibagi 2. Jadi 256 habis dibagi 2. Kemudian 256 dibagi 3. Kalau bilangan yang habis dibagi 3 itu kita jumlahin dulu digitnya. 2 tambah 5 tambah 6. 7 tambah 6 13. 13 habis dibagi 3 tidak, ya kan? Nah, maka dari itu ini tidak memenuhi. Salah satu syarat tidak memenuhi, maka dari itu dia tidak habis gitu. 256 tidak habis dibagi 6. Nah, jadi gitu teman-teman. Atau mau nyari yang habis dibagi 6, misalkan 132. Nah, 132 apakah habis dibagi 6? Kalau kita bagi 2, 2 bagi 2 habis, ya kan? Kalau kita jumlahkan, 1 tambah 3 tambah 2 yaitu 6, 6 bagi 6 itu habis. 6 dibagi 3 yaitu habis. Nah, maka dari itu, karena memenuhi dua syarat, ya kan? Maka dari itu 132 habis dibagi 6. Gitu, teman-teman. Gimana? Aman sampai sini? Kecepatan nggak aku ngejelasinnya? Kata Kaisa 1, oke aman berarti. Mulai Paham free ya? mau jadi ini. Nah, kita lanjut lagi. Untuk bilangan yang habis dibagi 7. Nah, di sini agak ribet nih. Bilangan yang habis dibagi 7, bila bagian satuannya dikali 2 dan menjadi pengurang dari bilangan tersisa. Jika hasilnya habis dibagi 7, maka bilangan itu habis dibagi 7. Nah, kayak gimana tuh? Untuk misalkan gini, 500 berapa ya? 511 misalnya. 511 apakah habis dibagi 7? Satuannya itu kan 1. Nah, jadi kita pisahkan. Pisahkan satuannya. Di sini kan ada 51 ya. Berarti 51 kita pisahkan satuannya. Dia menjadi pengali 2. Satuannya dikali 2 gitu. 51 dikurangi 1 dikali 2. Nah, jadinya 51 dikurangi 2, yaitu 49. Nah, 49 ini apakah habis dibagi 7? Gitu. Berarti habis. Maka dari itu 511 itu habis dibagi 7. Gitu. Mana paham nggak, teman-teman? Oke. Coba lagi nih. 343. Apakah habis dibagi 7? Nah, satuannya dulu kita pisahin ya. 34. Satuannya kita pisahin kalikan 2. 3 dikali 2. 34 kurangi 6. Yaitu 28. 28 ini apakah habis dibagi 7? Oh, ternyata habis. Ya kan? 28 bagi 7 kan 4. Tanpa sisa gitu. Nah, maka dari itu 343 habis dibagi 7. Gitu. Iya, habis, Aldi. Nah, coba angka lain. Oke, ada request lagi nggak nih? Buat buat habis dibagi 7. Request angka dong. Yuk, yang cepat. Ribuan, Kak? Boleh, boleh. 5.236 boleh nih. Oke, 5.236. Nah, ini jangan dikerjain dulu. Tering, tering. Oke, 5.236. Apakah habis dibagi 7? Nah, kita pisahin satuannya. 523
dikurangi 6 dikali 2. 523 dikurangi 12. Yaitu berapa nih? 511. Ya kan? 511. Nah, misalkan kita nggak tahu nih, 511-nya habis dibagi 7 nggak? Nah, kan masih besar ya. Ya udah, lanjutin lagi. Berarti pisahin satuannya. 51 dikurangi 1 kali 2. 51 dikurangi 1 kali 2 itu 2. Jadinya 49. Nah, 49 bagi 7. Nah, kita tahu ya, 49 bagi 7 itu habis gitu. Nah, maka dari itu 5.236 habis dibagi 7. Gitu, teman-teman. Gimana? Paham, paham, paham? Oke, ya. Sunadi. Aman ya? Nah, satu-satu. Ya, betul. Gitu, teman-teman. Oke, sip. Habis itu kita latihan soal. Di antara bilangan di bawah ini, yang habis dibagi 9 adalah, nah coba nih teman-teman, bilangan di bawah ini yang habis dibagi 9. Nah, mungkin aku kasih waktu 1 menit cukup, 1 menit lah ya. Oke, ini pakai app harusnya. Bentar guys, pakai app timer. Oke, bisa dicoba dulu. Bilangan di bawah ini habis dibagi 9. Oke, cukupkah waktu kalian menjawabnya itu? Oke, waktunya habis ya, guys ya. Nah, aku lihat di sini itu kebanyakan jawab D. D, B atau D ya? D atau E ya? Tahu ah lo, kok tahu ah? Oke, oke, oke. Nah, di antara bilangan dua ini yang habis dibagi 9, kita ingat lagi, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 9 adalah jumlah semua digitnya habis dibagi 9. Kalau yang A, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. 10, 15, 20, 21. 21 dibagi 9 tidak habis. Yang B, 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 tambah 9. Em, 6 tambah 4, 10, 15 tambah 8, 23. 23 tambah 9, 32 tambah 3, 35. 35 bagi 9 tidak habis. Terus 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 9 tambah 9 tambah 9. 9 kali 3, 27. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 2, 7. 34. 34 tambah 5, 39. 39 bagi 9 tidak habis. Kemudian 4 tambah 4 5, tambah 5 9. 9 tambah tambah 3, 3. 12. 12 tambah 7, 19. 4 tambah 5. Oh, guys, di 19 ini dulu. tambah 6, 15. 4 tambah 5 tambah 3 tambah 7 tambah 6 tambah 2. 7 tambah 3, 10. 6 tambah 4, 10. 20. 20 tambah 5, 25 tambah 2, 27. 27 bagi 9 habis. Nah, jadi ketemu ya. Jawabannya adalah yang D. Nah, gokil. Oke, bener ya. Nah, jadi tinggal ini kecepatan dan ketelitian. Kalau misal udah dapet jawabannya D, kalian next aja, langsung aja soalnya. Gak usah perlu ngecek yang E gitu. Habis ntar waktu kalian gitu. Terus lanjut lagi nih. Berikut ini bilangan yang habis dibagi 18. Ayo, gimana nih? Kita udah belajar nih, habis dibagi 1, 2, 3, sampai 10 gitu. Kok habis dibagi 18 ya?
Coba lagi, 1 menit lagi. Coba dulu, guys. Oke, 3, 2, 1. Habis ya. Di sini banyak yang jawab D. Semua jawaban benar loh. Gak gitu dong. Ini ya, habis dibagi 18. Gimana idenya, guys? Habis dibagi 18. Idenya gimana nih? Ada yang tahu caranya? Caranya sama kayak ini. Bilangan habis dibagi 6 ya kan? Bilangan habis dibagi 6 syaratnya harus 2 kali 3 ya kan? Nah, jadi 18 itu kita cari nih dia berapa kali berapa. 18 itu 9 kali 2. Artinya harus memenuhi dua syarat, yaitu habis dibagi 9 sama habis dibagi 2. Gitu. Nah, kita cek dulu nih. Dari A sampai E yang bukan jawabannya. Yang bukan jawabannya yang nggak habis dibagi 2. Nah, untuk yang habis dibagi 2 lihat satuannya. 9 tidak habis dibagi 2. 7 tidak habis dibagi 2. Artinya yang A sama yang C udah pasti salah. Gitu. Terus yang B, B, D, E habis dibagi 2. Selanjutnya kita cek nih, apakah habis dibagi 9. Untuk yang B, 9 ditambah 9 ditambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 4. 4 tambah 4, 8 tambah 2, 10. 15 tambah 18. 15 tambah 18, 33. Dibagi 18, dia tidak habis. Artinya yang B salah. Terus yang D, untuk yang D, 7 ditambah 7 tambah 9 tambah 6 tambah 1 tambah 6. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 1, 15. 6 tambah 6, 12. Berarti 27 tambah 9, 36 ya. Nah, 36 ini apakah habis dibagi 9? Itu habis. Oh, ini bukan 18, guys. 9. Nah, karena 36 ini habis dibagi 9, maka jawabannya yang D ya. Nah, otomatis yang E keliru. Salah. Gitu. Gimana? Gampang kan? Kalau 6 dikali 3 bisa? Bisa, bisa banget ya kan? 18. Aku mau pakai 6 kali 3. Tapi ingat, ciri-ciri bilangan habis dibagi 6 itu habis dibagi 2 sama 3. Nah, artinya kamu harus mencari 3 syarat. Gitu ya. Nah, jadi mending pakai 2 syarat aja. 9 kali 2 gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau di UTBK, bilangan habis dibagi em, 14. Nah, berarti kalian harus tahu, oh berarti bilangan yang habis dibagi 14 itu adalah bilangan yang habis dibagi 7 sama habis dibagi 2. Gitu ya. Meskipun kita belajarnya 1 sampai 10 gitu kan ya. Nah, jadi yang keluar misalkan selain itu ya, kalian harus cari ininya, pembaginya gitu ya. Oke, berikutnya. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Nah, gimana nih? Coba lagi. 1 menit lagi. Kuncinya tuh bilangan yang bias. Kuncinya tuh bilangan yang bisa dibagi keduanya, Kak. Ya, betul. Jawa. Oke. Lagi ya, latihan lagi, guys. Oke, udah pada dapat ya. Oke. Nah, bagus, bagus. Lo gak boleh ikut-ikut. Si Kaisa ikut-ikut malah. Ya, aku rasa kalian mengerjakan dulu ya. Jangan ikut-ikutan. Nanti ada yang jawab A, oh A semua nih gitu. Jangan gitulah. Di UTBK kan nggak bisa nyontek ntar. Oke. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, habis ya waktunya. Bilangan berikut yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5. Ciri bilangan yang habis dibagi 5, bilangan habis dibagi 5, bilangan habis dibagi 5, itu satuannya 0 dan 5. Nah, jadi untuk yang A salah, untuk yang C salah. Habis itu, kita cari yang habis dibagi 3. Untuk yang habis dibagi 3, tahu ya, dijumlahkan gitu. 1 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 9. 9 tambah 1, 10. 6 tambah 3, 9. 19 tambah 8, 27. 27 dibagi 3, itu habis. 27 bagi 3, 9. Itu habis. Nah, maka dari itu, jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu. Terus yang D sama E perlu dihitung nggak? Nggak usah, waktumu habis ntar gitu. Lanjut aja. Oke, guys ya, aman ya. Nah, berikutnya kita lanjut lagi nih ke latihan soal. Nah, jika X dan Y merupakan bilangan bulat. Oke, coba lagi guys. Coba lagi 1 menit nih. Di mute ya kalau lagi nggak mau tanya. Biar kondusif teman-teman. Oke, ambil. A 20 lebih besar dari 25. Ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Ayo, yang mana nih? Yang benar nih. Nyonteknya telepati, Kak. Nggak boleh dong. Oke, habis lagi guys waktunya. Nah, 1 menit aman lah ya, harus bisa lah. Ini gampang kok soalnya. Jika X dan Y merupakan bilangan bulat yang habis dibagi 5, maka hubungan yang benar adalah untuk yang P, itu X-nya bisa apa aja nih? Dari 19, X itu berada pada interval 19 sampai 23. Kalau tandanya kayak gini, 19-nya ngikut nggak? 19-nya nggak termasuk ya, karena dia tidak ada sama dengan gitu. Nah, teman-teman harus bisa baca notasi ini ya. Kalau misalkan kayak gini, ada sama dengannya, 19-nya ikut. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, 19-nya nggak ikut. Gitu. Nggak termasuk maksudnya gitu ya. Nah, jadi yang termasuk itu adalah X-nya 20, 21, 22, 23 ikut nggak? 23 nggak ya? Nah, untuk yang Y-nya itu yang termasuk adalah 22, 23, 24, 25, 26. Nah, dari bilangan-bilangan yang ini, kira-kira mana yang habis dibagi 5? Yang habis dibagi 5, satuannya 0 atau 5. Nah, berarti yang ini berarti sama yang ini. Nah, artinya di sini kita dapat lihat bahwa nilai Q-nya lebih besar dari nilai P-nya. 25 lebih besar dari 20. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Anda soalnya gini semua. Tapi teman-teman, di disclaimer ya, untuk materi teori bilangan, itu paling 1 soal sih yang keluar. Itu pun nggak tahu kita variasi yang mana. Kalau semua kayak gini mah gampang ya kan? Siapa yang nggak mau coba? Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi, kita banyakin latihan soal teman-teman. Nah, berikutnya, 1 menit lagi. Ah, kok jadi stopwatch ya? Reset. Oh, bukan stopwatch. Oh, isi. Dah, dapat nggak nih jawabannya? Nggak boleh spill ya. Nggak boleh spill dulu teman-teman. Nggak boleh spill. Ayo, pakai insting kalian. Nggak tahu sama dengan nggak mau jawab. Bisa gitu, astaga. Nggak boleh spill, nggak boleh googling. Di UTBK nggak bisa googling. Coba pakai insting kalian, jawabnya apa nih? Ada yang jawab B, ada yang jawab C.
C, Kak. Insting. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Karena C itu cinta. Waduh. B for Benul. Coba A kali ya. Iya, nanti misalkan di UTBK ada apa nih bilangan palindrom. Perasaan aku belajar nggak ada bilangan kayak gini gitu. Aku tanya ke penjaga, nggak bisa lah, nggak bisa tanya ke pengawasnya gitu. Jadi kalian harus percaya diri pada insting kalian. Oke, apakah insting kalian benar ya? Bilangan palindrom, bilangan palindrom itu adalah bilangan yang kalau kita apa namanya urutkan mau dari kiri atau mau di kanan mau dibalik itu posisinya sama selalu sama. Contohnya gini, 141. Nah, ya ini jawabannya sih. Jadi P-nya itu nilainya 141. Jawabannya adalah yang B. X-nya itu yang termasuk adalah 141, 142, 143, 144, sampai 149. Nah, yang termasuk palindrom itu 141. Kalau dari kiri, 141. Kalau dari kanan, 141. Nah, jadi dia palindrom gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang termasuk palindrom apa? Rina, apa ya? Bakutu buku. Apa sih yang termasuk palindrom ya bahasa Indonesia ya? Coba aku googling dulu ah. Yang termasuk palindrom. Nah, kodok. Nah, kodok itu kan termasuk palindrom. Kodok dibaca dari kiri tetap sama, dibaca dari kanan tetap sama. Itu namanya palindrom. Kata, nah gitu ya. Kasur ini rusak, betul. Oke, 111 benar, 121 benar, 222, 232. Iya, betul. Kalau misalkan gini, 2022, palindrom nggak nih? Tidak ya. 2002. Nah, ini palindrom. Gitu. Ya, gampang lah ya. Oke, aman nggak teman-teman? Aman, aman. Oke, sih easy gak tuh? Easy karena kalian tahu. Awalnya kan bingung palindrom itu apa. Oke, sip ya, aman ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Berapakah nilai dari A ditambah B ditambah C dibagi C jika diketahui A per 5 sama dengan B per 10 sama dengan C per 15? 1 menit lagi, silakan dicoba. Oke, waktunya habis. Di sini jawabannya beragam ya ternyata ya. Ada yang B berani beda gitu. Ya nggak gitulah konsepnya. Oke, kita cek ya. Berapakah nilai dari A tambah B tambah C sampai dibagi C? A tambah B tambah C dibagi C jika diketahui A per 5 sama dengan B per 10 sama dengan C per 15. Nah, ini namanya konsep kesamaan, teman-teman. Nah, dalam matematika, konsep kesamaan itu, kalau ada kotak sama dengan segitiga sama dengan bulat misalkan. Nah, itu bisa aja kotak sama dengan segitiga, kotak sama dengan bulat, segitiga sama dengan bulat. Gitu. Artinya dia mengandung unsur kesamaan. Gitu. Oke, kalau kayak gini, kita gimana ngerjainnya ya? Karena ini kan variabel semua. Kita fokusin ke satu variabel aja. Maksudnya gimana? Dari A, B, C. Tentuin dulu. Karena di sini dibagi C, enaknya semuanya bagi C aja gak sih? Gitu. A-nya itu dijadikan C, B-nya itu dijadikan C. Nah, artinya kita kaitkan nih dengan C per 15. A per 5 sama dengan C per 15. B per 10 sama dengan C per 15. Berikutnya apa? Kita kali silang. 15A sama dengan 5C. A-nya sama dengan 5C per 15. Kalau B-nya
sama dengan 10C ya, 10C per 15. Atau kita sederhanakan ya, menjadi 2 per 2 per 3. 3 2C per 3. Kalau yang ini menjadi C per 3. satu. Nah, kalau sudah kayak gini, kita fokus dulu ke apa yang ditanya. A ditambah B ditambah C dibagi C, itu sama dengan A-nya itu adalah C per 3. Ditambah B-nya itu adalah 2C per 3. C-nya tetap C per C. Nah, karena di sini konsepnya pecahan, kalau pecahan tahu dong, kita harus lakuin apa? Satuan Samakan penyebut. ya. Kalau 6. pecahan, samakan 6 per penyebut 3 ya. Silahkan. berarti 2C per C. Nah, jadinya C ditambah 2C ditambah 3C per 3 per C. Nah, gini. Berarti 2 tambah 1, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6 ya. 6C per 3 dibagi C, berarti jadi gini, 3C. C-nya dicoret, C-nya dicoret, jadinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Gitu. Ya, di-mute dulu ya, biar kondusif teman-teman. Karena di sini kita sama-sama mau belajar. Oke? Nah, gitu, gitu sih. Jadi kalau ada variabel-variabel gini ya yang ditanya ya, terus ada persamaan kayak gini, fokusin aja ke salah satu. Mau diubah kemana nih? Mau diubah ke A semua bisa nggak, Kak? Bisa. Tetap nanti hasilnya 2 gitu. Ya, jangan cap-cip-cup ya, guys. Oke, gimana? Paham nggak nih? Ketik satu dulu kalau paham. Kenapa nggak anggap aja hanya satu? Lalu lihat penyebutnya itu kelipatan 2. Kalau anggap hanya satu, nah, ini kan dia pakai perbandingan ya. Kalau kita lihat 5 dan satu, ini ya disederhanakan lah intinya ya. A per 1 sama dengan B per 2 sama dengan C per 3. Sama aja. Nanti hasilnya tetap sama. Gitu. Kalau matematika nggak ada cara yang pasti, tapi kalau kita dalam matematika ya mau pakai cara apa aja, kalau aturan dalam matematikanya benar, itu tetap hasilnya benar. 10 per 10 sama dengan 1, 15 per 15 sama dengan 1. Kayak itu bisa nggak, Kak? Ya, bisa. Bisa juga, Sheryl. Lanjut lagi. Lanjut lagi ya, teman-teman. Timernya mana deh ya? Oke, timernya udah ketemu. Lanjut lagi mengerjakan latihan soal. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Untuk timernya kita berhentikan dulu. Oke, ini kok sedikit yang jawab ya? Ada yang jawab A, ada tanda tanya tapi C, A, oke. P adalah bilangan bulat yang memenuhi P sama dengan 3P min 10 per P. Maka nilai dari P kuadrat dikurangi 3P dikurangi 13. Nah, caranya gimana? Diketahui ini bentuknya. Yang ditanya bentuknya ini. Kita menyesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Bentuk yang ditanyakan gitu ya. P sama dengan 3P min 10 per P. 10 per P. Kalau ada pecahan kayak gini, kali silang gitu kan ya. Ini kan sebenarnya P per 1 kali silang. Artinya P dikali P, yaitu P kuadrat sama dengan 3P min 10. Oke, ini udah mulai mendekati. Gimana kalau 3P-nya pindah ruas ya? P kuadrat dikurangi 3P sama dengan min 10. Nah, berikutnya, karena di ruas kiri sudah memenuhi bentuk ini,
Nah, kurang min 13 ya kan? Gimana kalau kita masing-masing ruas dikurangi 13? Ruas kiri dikurangi 13. Jadinya P kuadrat min 3P min 13. Sama dengan di ruas kanan juga harus dikurangi 13. Nah, maka dari itu P kuadrat min 3P min 13 sama dengan min 10 dikurangi 13 yaitu min 23. Nah, maka dari itu jawaban yang tepat adalah yang gitu. Gimana? Gimana gitu ngerjainnya teman-teman? Bisa, bisa, bisa. Oke. Jadi jangan ngasal ya, gampang kok ini. Bentuk persamaan gitu. Ini masih materi bilangan, Kak? Iya, masih materi bilangan. Kan kita nggak mungkin nih nyoba nih. Oh, misalin aja P-nya 1 gitu. 1, 3 kali 1, dikurangi 10, bagi 3, kelamaan ya kan? Nah, apakah benar? Jadi tidak gitu. Maka dari itu kita menyesuaikan aja bentuk yang diketahui ke dalam bentuk yang ditanyakan. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, berikutnya, kalau gimana ya kalau materi teori bilangan itu kita kombinasikan ke dalam materi fungsi. Nah, diketahui suatu fungsi didefinisikan oleh P 3A, 4B, 2C sama dengan A plus B kuadrat dikurangi C dibagi A ditambah 3 dikali B. Ya, coba lagi teman-teman, 1 menit lagi. Pokok matematika tuh harus nyoba ya. Tergantung kok, Kak. Live-nya setiap apa? Iya, live-nya tergantung mood ya. Ya enggak sih, tergantung apa namanya? Kesibukanku. Kalau lagi bisa, bisa ngadain. Dikasih tahu kok teman-teman. Aman. Oke. Apa nih jawabannya nih? Ada yang jawab B, ada yang jawab C. B sama D kok hampir sama. Gimana nih? Belum nemu. Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini teman-teman, sebenarnya gampang sih. Sudah disediakan template rumusnya, gitu nih ya. Nah, gimana ngerjainnya? Kita menyesuaikan aja dengan template rumusnya. Nah, kan di sana diketahuinya 3A, 4B, 2C. Nah, kuantitas P-nya itu kan 6,12,8. Nah, artinya sesuai urutan aja. Oh, 3A ini sama dengan 6 gitu. 3A sama dengan 6, berarti A-nya 6 bagi 3 yaitu 2. 4B sama dengan 12. B-nya berarti 12 bagi 4 yaitu 3. Nah, terus 2C sama dengan 8. C-nya sama dengan 8 bagi 2 yaitu 4. Gitu. Nah, berikutnya kita bisa masukin nih atau substitusi ya kan ke dalam bentuknya. Jadi sama dengan tadi rumusnya kan A plus B kuadrat dikurangi C dibagi A ditambah 3 dikali B. A-nya itu 2 ditambah B-nya 3, C-nya itu 4 dibagi A-nya 2 ditambah 3 dikali 3. Nah, ini kan termasuk materi teori bilangan. Yang mana operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan mana nih yang didahulukan? Ada penjumlahan, ada pangkat dua, perpangkatan, ada pengurangan, pembagian, perkalian. Mana nih yang didahulukan menurut teman-teman? Pangkat dulu. Pangkat dulu? Iya, gini. Kalau misal posisinya gini, misalkan ya, ada, ini gak ada pangkatnya deh, gitu. Tapi di sini ada pangkatnya. Yang didahulukan yang di dalam kurung, gitu ya. Pertama, yang di dalam kurung Enggak dulu. ada. Kedua, baru pangkat. Ketiga, perkalian sama pembagian. Itu setara. Keempat, penjumlahan sama pengurangan. Nah, pengerjaannya kalau sama-sama setara dari kiri ke kanan. Oke, kita dalam kurung dulu. 2 tambah 3, 5 ya. 5 pangkat 2 dikurangi 4 bagi 2 ditambah 3 kali 3.
Kemudian ada pangkat, yaitu 25 kurangi. Ada pembagian nih, min 4 dibagi 2, yaitu min 2. Ada perkalian, 3 kali 3, yaitu 9. Nah, kemudian karena ini setara ya, pengurangan sama penjumlahan, kita ngitung dari kiri ke kanan. 25 kurangi 2, yaitu 23. Ditambah 9. 23 tambah 9, berapa? 32. Nah, berarti jawabannya yang C. Kuantitas P sama besar dengan kuantitas Q. P-nya 32. Nah, Q-nya juga 32. Gitu. Nggak ada di dalam kurung please ya. Dalam kurung dulu ya, teman-teman. Aman? Oke. Nah, kita target setengah 9 harus selesai materi ini, biar kita lanjut ke materi eksponen. Cukup tahu. Oke, siap. Nah, lanjut lagi. Nah, kalau ada materi teori bilangan, terus variasinya itu ada simbol-simbolnya nih. Gimana ya? Ya sama sih kayak barusan, tinggal ngikutin template yang udah disediakan. Intinya gitu. Oke, coba lagi ya teman-teman. Kita harus banyak mencoba. Info grupnya akan aku share di terakhiran ya, di nanti di end aja ya. Oke, kenapa kalian baru tahu, guys? Kemarin-kemarin padahal udah apa? Ada yang kelas, ada matriks, ada kelas PM dan sebagainya. Khusus MTK kah? Ya sebenarnya enggak sih. Kelas gratis itu diadakan berdasarkan polling. Nah, karena yang banyak itu MTK, jadinya MTK. Tapi besok-besok bahasa dulu deh ya, tanpa polling deh ya. Biar gak matematika terus. Oke, ada yang dapat gak nih? Ada yang dapat jawabannya A, ada yang dapat jawabannya B, kata Hanifah, kata Aldi A. Oke. Operasi kotak dan lingkaran pada bilangan didefinisikan sebagai berikut. Kalau kotak kayak gini, kalau lingkaran kayak gini. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P-nya itu K kotak min 4 bulat ya kan, min 1. K-nya itu 3 atau 6. Nah, kalau kayak gini teman-teman, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah yang di dalam kurung. Maka dari itu, kita fokus saja ke yang di dalam kurung dulu, yaitu min 4, Ini 1. enak. Karena di sini bulat, maka kita fokus ke template rumus yang disediakan yang berbentuk bulat gitu ya. Di sini Z-nya, di sini W-nya. Berarti 5 ditambah Z-nya itu min 4 dikurangi Z-nya itu min 4 dikali dengan 1. W-nya 1. Nah, kalau ada dalam kurung, berarti dalam kurung dulu. Plus ketemu min jadi min. Min 4 kali 1, yaitu min 4. 5 kurangi 4 ditambah 4. 5 kurangi 1, 4. 4 tambah 4, yaitu 8. Nah, jadi K kotak 8. K-nya itu ada dua nilai. Kalau K-nya sama dengan 3, berarti 3 kotak 8. Karena kotak, kita pakai rumus kotak. Jadinya di sini X-nya, di sini Y-nya. Kenapa? Kenapa, guys? Bentar, bentar. W-nya itu bukan min 1, kah? Ah, iya. Untung aku gak UTBK lagi. Kita lanjut lagi. Makasih, guys. W-nya itu min 1. Fatal banget sih dia jadinya ya. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Min 1. Min 4 kali min 1 itu 4. 5 kurangi 4 itu 1. 1 kurangi 4, 1 kurangi 4 berarti min 3. Oke, udah bener? Hmm,
5 ditambah min 4 dikurangi min 4 kali min 1. Min 4. 5 kurang 4, 1. 1 kurang 4, min 3. Udah. Eh tadi habis dari kampus sih. Terus habis itu ngide, oh ya udah aku ngadain kelas gitu. Oke, berarti K kotak min 3. Untuk K-nya bernilai 3, di sini X, di sini Y. Untuk K-nya bernilai 3, berarti 3 kotak min 3. 3 dibagi min 3 ditambah 3 ditambah min 3 ditambah 3. 3 dibagi min 3 itu min 1. Min 3 tambah 3 itu 0. Berarti min 1. Untuk K-nya sama dengan min 3. Untuk K-nya sama dengan 6. Berarti 6 kotak min 3. 6 dibagi min 3 ditambah min 3 ditambah 6. Min 2 ditambah 3. Yaitu 1. Nah, untuk K-nya sama dengan 3, itu nilainya min 1. Jadi P-nya itu min 1 atau 1. Karena terdapat dua nilai, kita nggak bisa ya. Kalau min 1, dia kurang dari 0. Kalau 1, lebih dari 0. Nah, karena tidak bisa ditentukan, maka dari itu jawabannya yang D. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Gitu teman-teman. Untuk pengumuman eligible itu tanggal 28. 28 kayak kalau nggak salah. Iya, gitu. Gimana? Aman? Jawabannya D ya. Oke, semangat tadi. Karena di sini terdapat dua nilai P, ketika P-nya min 1, berarti dia kurang dari Q, kurang dari 0. Kalau P-nya 1, berarti dia lebih dari Q. Nah, kan nggak konsisten ya, ada dua nilai nih. Ya udah, berarti tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas Q dan Q. Gitu teman-teman. Gimana, guys? Aman, guys? Aman. Misalnya nilainya sama, baru bisa kita tentukan. Ya, misalkan nilainya 1 sama 1, baru tuh. Atau nilainya min 1 atau min 3. Min 1 itu kurang dari Q, min 3 itu kurang dari Q. Nah, ya udah, berarti kesimpulannya adalah P kurang dari Q. Gitu ya. Karena di sini terdapat dua kesimpulan, nah maka dari itu dia tidak dapat ditentukan. Aman. Oke. Duh, paham Kak, paham. Mantap. Karena tujuannya kan belajar buat paham. Lanjut ya. Lanjut dong. Nah, gimana kalau materi teori bilangan itu disajikan ke dalam bentuk flowchart? Oke, silakan dicoba lagi teman-teman. 1 menit mencoba flowchart. Apalagi itu Kak? Yang tahu dulu dah, yang udah familiar. Silakan dicoba ya. Karena gini sih, dalam kita belajar matematika, ini sambil ngerjain ya, sambil dengerin. Dalam mengerjakan matematika, misalkan nih materinya teori bilangan. Nah, itu kalian harus cari variasi soalnya. Oh, gimana ya kalau teori bilangan ini itu yang dikombinasikan ke dalam bentuk simbol gitu. Disajikan rumus kayak tadi. Terus gimana kalau bentuknya flowchart, disajikan dalam flowchart. Nah, karena matematika itu di UTBK nanti kayak nggak satu materi aja gitu. Bisa aja materi teori bilangan nyambung ke persamaan kuadrat ya kan. Atau sistem persamaan kayak tadi itu. Jadi gitu, matematika banyak kok dia kombinasi gitu. Apa? Kolaborasi materinya. Nggak cukup ya 1 menit ya? 2 menit Kak. Ya sebenarnya gini, kalau di UTBK emang rata-rata akumulasinya kan 1 menit ya, satu soal 1 menit. Tapi faktanya jangan kayak gitu, jangan targetin kayak gitu. Untuk soal kayak gini, pas kalian latihan soal itu biasanya 2 menit ya udah kerjain 2 menit. Kan ada soal-soal yang lain kayak tadi tuh bisa 30 detik. Nah dia lebih cepat gitu kan. Jadi 30 detik lebihnya itu akumulasikan ke dalam soal yang lain. Nah, gini teman-teman, untuk yang baru tahu soal flowchart.
flowchart itu digunakan dalam sebuah proses bisnis atau dalam bidang IT itu dipakai dalam sebuah perusahaan, bidang IT, proses bisnis. Nah, nanti kalau kalian kuliah itu tahu gitu. Nah, yang aku pelajari di bidang IT untuk bentuk lingkaran, untuk bentuk oval gini itu namanya adalah input atau mulai gitu ya. Bukan input ya, dia kayak mulai gitu. Mulai atau akhir. Nah, jadi mulai sama akhir itu mesti disajikan dalam bentuk kayak gini. Nah, untuk kayak gini itu namanya inputan. Apa aja yang kita siapkan gitu. Nah, terus kalau ada kayak gini, diamond itu namanya cabang atau kondisi. Nah, nanti kalau dalam apa ya, kalau kalian kuliah di informatika atau bidang IT, mesti belajar ada yang namanya if gitu, if else. Nah, ini percabangan gitu. Ya, aku nggak bisa jelasin lebih detail lah ya. Nah, ada cabang. Terus, kalau bentuknya persegi panjang, itu namanya proses. Atau apa aja yang kita kerjain. Ini mulai atau akhir, gitu ya. Input itu apa aja yang kita siapkan. Kalau diamond itu percabangan atau kondisi. Kalau proses itu kita ngitung gitu. Nah, dalam UTBK kayak gini, kita lihat alurnya ya. Perhatikan panah-panahnya. Dari mulai kita nyiapin X. Kemudian X-nya di sini apakah kelipatan dua? Kalau kelipatan dua, dia larinya ke sini. Kita eksekusi di sini. Kalau tidak, X-nya bukan kelipatan dua, kita eksekusinya di sini. Nah, jadi udah beda cabang tuh, apa? Udah beda alur tuh, jalur. Gitu ya. Nah, maka dari itu kita cek dulu. Jika diberikan input X-nya sama dengan 7. Nah, berarti kalau udah dikasih tahu X-nya sama dengan 7, kita cek nih, apakah 7 itu kelipatan 2 ya? Kira-kira gimana? 7 itu kelipatan 2 nggak nih, teman-teman? Pasti masuk kok ini. 7 itu kelipatan 2 nggak? Bukan. Tidak, ya kan? 7 itu bukan kelipatan 2. Maka dari itu, larinya ke sini. Gitu. Karena kita dapat apa namanya X-nya 7, berarti Y sama dengan 2 kali 7 dikurangi 1. Maka Y-nya sama dengan 14 kurangi 1, yaitu 13. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian lari lagi ke sini. Ada kondisi lagi. Apakah Y-nya genap? 13 itu genap nggak nih? Kalau iya, larinya ke sini. Kalau tidak, larinya ke sini. Berarti 13 itu bukan genap kan? Nah, maka dari itu larinya ke sini nih. Yang aku stabilo nih. Nah, jadinya Z-nya itu sama dengan 5 dikali 13 dikurangi 10. Z-nya sama dengan 15 kali 3, 65 kurangi 10. Z-nya sama dengan 55. Ya, UTBK masuk kok. Ini gampang, teman-teman. Nah, maka dari itu, berikutnya apa? Lanjut lagi ke sini. Nah, di sini apa? Disimpan kalau dalam apa ya? Algoritma atau codingan gitu, dia nyimpen hasilnya gitu ke dalam database. Nah, berarti udah selesai. Kita tinggal cocokin aja nih. Z-nya lebih besar dari 50 nggak nih? Bener ya kan? Karena 55 lebih besar dari 50. Z-nya habis dibagi 5 nggak nih? Benar, 55 habis dibagi 5. X ditambah Y ditambah Z apakah bilangan ganjil? Coba kita cek nih. 7 ditambah 13 ditambah 55, 20 tambah 55 berarti 75 ya kan? 75 ganjil nggak? Ganjil. X dikali Y apakah bilangan ganjil? X dikali Y berarti 7 dikali 13. Nah, 7 kali 3, 21, 91 ya. 91 ini ganjil karena satuannya 1 gitu. Nah, berarti benar semua nih. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu, teman-teman. Iya, di informatika dipelajari kok. Jadi kalau dalam codingan itu ada namanya input, output. Karena kan codingan tuh sejatinya kita kayak apa namanya ngasih sebuah rumus ya kan. Nanti diproses inputnya apa, baru tuh dihitung. Sebenarnya nggak cuma matematika apa namanya, nggak cuma komputer doang sih. Di bisnis juga diajarin.
dan sebagainya. Oh alah, yang 4 itu X dikali Y. Iya, bener. Itu X dikali Y. Mirip-mirip ya ini ya. Gimana ya? Gini aja deh, kasih titik. Nah, X dikali Y. Oke, gimana sekarang? Yang udah baru tahu tadi, udah paham belum? Iya, paham. Sip, mantap. Belum terlalu. Nah, intinya gitu. Kalau ada diamond, itu kondisi. Dicek dulu ya kan? Kalau benar, kalau iya kemana, kalau tidak kemana. Paham, Kak? Mantap. Oke. Materi pertama sudah selesai, teman-teman. Jadi, untuk berikutnya adalah eksponen. Apakah kalian sudah mengantuk ya? Ini sudah 1 jam sih. Kita belajarnya 2 jam ntar. Santai dulu kawan. Oke yuk, santai dulu yuk. Ice breaking dulu yuk. Nah, ice breaking dulu ya. Aku mau minum dulu. Oke, minum dulu. Teman-teman minum juga. Nah, coba tebak. Hewan apakah ini? Ayo, ayo, ayo. Kita ice breaking dulu. Tebak-tebakan dulu. Nora ini jawab ayam. Nabila jawab Ubur-ubur buaya. gak sih? Desta ayam. Terus ada kucing. Gorila. Ubur-ubur. Alizar. Gajah. Sama Didi ubur-ubur. Ubur-ubur. Ikan cupang. Kucing. Ubur-ubur kepala manusia. Ubur-ubur gurita. Kak, nanti PPT-nya sama record dikirim. Iya, dikirim aman, guys. Kok ngawur sih kalian jawabannya? Squidward, Agus, Dino. Oke, yuk survei membuktikan jawabannya adalah ubur-ubur. Selamat yang sudah menjawab benar. Kalian pada ngawur dah jawabannya ini. Tadi mau jawab itu nggak jadi. Waduh, gimana tuh Sultan? Harusnya jangan ragu ya di UTBK nanti. Jangan ragu teman-teman. Enggak masuk UTBK kayak gini, enggak masuk. Terus lanjut lagi. Nah, hewan apakah ini? Pasti sulit sih. Badak Badak. gak sih? Badak. Eh, Badak itu Kak, badak. oke. Badak. Badak kok, badak. Gajah, kebo, kambing. Kambing Badak masa itu iya? badak. Badak ya kali ayam. Badak pasti Kak, badak ini. Badak apa Oke, kuda oke, Nil oke. sih? Kok semut sih? Apa sih teman-teman? Gue yang bilang yang Oke, lucu yuk, apa yuk. goblok. Survei membuktikan. Jawabannya adalah bayam, badak kepala ayam. Astaga, aku dulu. Kak random kali kamu Kak plot twist. Kok badak ayam Kak? Kak Iya, plot twist. ada. Ini habis apa? Hasil rekayasa genetik gak sih? Oke. Lanjut ya. Soal terakhir ya. Nah, Teras isu. Buru hantu. pasti sulit nih, pasti sulit nih. Berapa? Elang Elang, kepala iya, Kak, kucing elang. Kak. Elang kepala kucing Kak. Ini baru badak ini. Apa ya? Apa ya? Elang kepala kucing Kak. Oke, burung berkepala kucing. Ya Allah. Betul Kak. Wait. Nah, jadi gitu ya guys ya jawabannya ya. Oke, burung berkepala kucing. Oke, siapa nih yang tadi benar jawabannya? Selamat, insting kalian tajam nih. Lolos UTBK nggak Kak? Tulisannya. Oke, yang pertama kalian udah percaya kalau itu beneran ternyata. Yang keduanya kena tipu deh. Oke deh, gitu ya. Nah, sudah dah refreshingnya. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Kira-kira cukup nggak ya? Buat teman-teman yang udah mengantuk nggak apa-apa sih kalau misalnya udah mau tidur. Buat yang mau masih belajar gas dah. Oke, materi eksponen ya. Dalam matematika dasar tuh, fondasinya matematika ya, kan aljabar ya. Ada aljabar, bilangan. Aljabar itu meliputi eksponen, logaritma, bentuk akar, ada persamaan kuadrat, fungsi gitu. Nah, itu adalah materi-materi yang harus teman-teman kuasain gitu. Karena dia basic. Oke, eksponen ya. Eksponen itu nama lainnya adalah perpangkatan. Nah, di sini membahas tentang pangkat-pangkat gitu ya. Bentuk umumnya adalah kalau ada A pangkat N. A pangkat N itu adalah A dikali A dikali A dikali terus sampai sebanyak N gitu. Maksudnya gimana? Kalau kita punya 2 pangkat 3, berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3. Gitu ya.
Nah, pengertian pangkat itu dapat diperluas untuk A-nya tidak sama dengan 0. Nah, kenapa A-nya tidak sama dengan 0? Kalau A-nya sama dengan 0, basisnya sama dengan 0, kalau dipangkatin 0, itu menghasilkan bentuk tidak terdefinisi, teman-teman. Nah, jadi untuk A yang tidak sama dengan 0, kalau A-nya pangkat 0, semua bilangan dipangkatin 0, itu hasilnya apa? Semua bilangan dipangkatin 0, hasilnya adalah 0. 1 Kak. 1. ya, betul, 1. Bukan 0 ya, 1. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 3 pangkat 0 sama dengan 1. 2024 pangkat 0 juga 1. Nah, jadi semua bilangan pangkatin 0 itu hasilnya 1. Kalau pangkatnya negatif, nah kalau pangkatnya negatif, gimana ya cara kita mengerjakannya? Itu kita jadikan dulu ke pangkat positif. Caranya gimana? Karena di sini pangkatnya negatif, kita pindahkan ke bagian bawah, pindah ke bagian penyebut gitu. Nah, jadinya 1 per A pangkat N. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 2 pangkat min 1, nah berarti 1 per 2 pangkat 1, yaitu setengah gitu. Kalau ada 2 pangkat min 5, oh berarti 1 per 2 pangkat 5, yaitu 1 per 32. Gitu. Kalau min 5 pangkat 0, nah min 5 pangkat 0, ya hasilnya 1 ya. Semua bilangan yang dipangkatin 0 hasilnya 1. Iya, 1 per A, teman-teman. Ini basic ya. Nah, teman-teman jadi harus udah kuasain nih. Aman, 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 aman dong. Lanjut lagi. Untuk A, B, M, dan N, anggota bilangan real. Bilangan real itu sama bilangan ya, berlaku sifat. Nah, kita ulik nih, kita bahas sifat-sifat eksponen. Yang pertama, kalau ada basisnya sama, bilangan pokoknya sama, terus ada perkalian eksponen, berarti pangkatnya kita jumlahkan. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Oh, perkalian nih, basisnya sudah sama nih, sama-sama 2, artinya pangkatnya dijumlah. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlah, jadinya 2 pangkat 8. Oke, sifat pertama gitu. Sifat yang kedua, kalau ada pembagian itu dikurangi ya pangkatnya. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5. Karena pembagian basisnya sama-sama 2, jadinya 3 kurangi 5. 2 pangkat min 2. Atau kalau kita terusin jadinya 1 per 2 pangkat 2. Atau 1/4. Gitu. Terus yang ketiga, kalau ada 1 dibagi A pangkat N. Nah, gampang lah ya. Jadinya A pangkat min N gitu. Nah, ini kan tadi udah dibahas ya teman-teman. Kalau pangkatnya positif dipindahin ke atas, jadinya pangkatnya negatif. Berlaku juga sebaliknya gitu ya. Kenapa begitu? Karena pembagi ini kan sebenarnya negatif ya teman-teman. Dia negatif, jadinya min N gitu. Min N, jadi A pangkat min N. 1 per 2 pangkat 3. Nah, jadinya kalau 2 pangkat 3-nya kita naikin ke atas. Atau jadiin pembilang gitu ya. Jadinya 2 pangkat min 3. Gitu. Kalau 1 per A pangkat min N. Oke. Kalau 1 per A pangkat min N. Pangkatnya negatif. Kalau kita pindahkan ke atas, berarti pangkatnya jadi berkebalikan ya. Yaitu A pangkat min N. Jadinya A pangkat N. Min ketemu min jadi positif ya kan. Gitu. Kak, kalau basisnya beda gimana Kak? Kalau basisnya beda nggak bisa. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Ya nggak bisa lah, tetap aja segini gitu. Gitu ya teman-teman. Gimana? Ada lagi nggak mau tanya nih? Jujur ngantuk, tapi nggak apa-apa demi UTBK. Ya, ada hal yang harus kalian korbankan ya teman-teman. Oke. Bingung mau tanya? Oke ya. Berarti kalau bingung mau tanya itu udah paham. Asik. Berikutnya ya, sifat yang keempat nih. Kalau pangkatnya dipangkatin lagi, ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali ya. 2 pangkat 3 dipangkatin 5. Oh, berarti kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. 2 pangkat 3 dikali 5, yaitu 2 pangkat 15. Gitu. Gampang sih sebenarnya ini eksponen.
Kita review aja lah ya, review materi lagi. Aman guys? Sifat 1 sampai 4? Oke, cek ombak dulu ya. Oh gitu ya, iya. Oke, 1 aman. Nah, 2 pangkat min 3 berapa tuh Kak? Nah, kayak tadi, 2 pangkat min 3. Pangkatnya negatif nih, kan nggak bisa kita hitung. Pindahin ke bawah, 1/2 pangkat 3, yaitu 1/8. Gitu. Nah, cuman tadi ini kan contohnya buat nerapin sifat-sifat yang diketahui, gitu ya. Oke. Jujur aku sudah mulai karena udah panas. Oke, lanjut ya. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0 ya. Semua bilangan dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Asalkan A-nya nggak sama dengan 1. Nggak sampai jam 12 guys. Sampai setengah 10 lah maksimal gitu. Ya, sebenarnya kemarin-kemarin tuh ngadainnya 1,5 jam sih. Ini mau selesai lah harusnya gitu. Cuma nggak tahu ya, lagi mood aja. Terus yang sifat ke-6 ya, sifat ke-6. Kalau ada basisnya berbeda nih, A pangkat N dikali B pangkat N, tapi pangkatnya sama. Nah, jadi kalau ada basisnya yang berbeda, pangkatnya sama, itu bisa kita kelompokkan teman-teman. Nah, jadi kayak gini. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, berarti jadinya 2 kali 3 pangkat 3 atau 6 pangkat 3. Terus yang sifat ke-6, A pangkat N dikali B pangkat N. Udah deh. A pangkat M dibagi B pangkat M. Kalau pembagian A pangkat M dibagi B pangkat M. Pangkatnya sama ya. Berarti bisa kita jadikan 1. Gitu. 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Berarti bisa kita jadiin 1, jadi 2/5 pangkat 3. Gitu ya teman-teman. 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 1. Iya, sama dengan 1. Iya, betul-betul, Alfa. Bener juga nggak apa-apa. Oke. Sifat ke-7 udah. Sifat ke-8. Gimana kalau bentuknya akar ya? Kalau bentuk akar, itu gini. Misalkan ya, akar 2. Akar 2 ini berapa ya teman-teman? 2 pangkat setengah gitu. Kok bisa sih? Akar. Nah, kalau akar ini itu sebenarnya dia membagi 2 gitu. Dia udah per 2. Nah, jadi kalau akar aja itu udah membagi 2 gitu ya pangkatnya ya. Nah, dia nggak ditulis gitu. Jadinya akar 2 itu adalah 2 pangkat setengah. Nah, gimana kalau misalkan ada akar 3 dari 2? Akar 3 dari 2 adalah 2 pangkat 1/3. Nah, akar ini dia membagi gitu ya, teman-teman. Nah, jadi membagi. Akar 5 dari 2, oh berarti 2 pangkat 1/5. Kok bisa 1 sih, Kak? Ya karena di sini 2 pangkat 1 kan 2 gitu ya. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 1 itu 2. Nah, makanya 2 pangkat yang di dalam dulu, baru dibagi dengan akar pembaginya. Gitu, teman-teman. Kak, kalau M-nya jadi minus bagian 8. Kak, tadi kenapa 2 akar setengah? Kalau pangkatnya minus gimana? Yang mana nih? M-nya ya, pangkat minus. Oke. Kalau pangkat minusnya gimana ya? Nah, oke, gini. 2 pangkat min 2 per X pangkat min 2. Nah, berarti jadinya 2 per X pangkat min 2. Karena di sini negatif, tadi ingat, jadi 1/2 per X pangkat 2. Gitu. Atau menjadi X/2 pangkat 2. Jadi dibalik ntar posisinya, kalau pangkatnya negatif. Kalau akar dalam akar, bentar, satu-satu guys, satu-satu. Kak, tadi kenapa 2 akar setengah? 2 akar setengah. Oh ini ya teman-teman, 2 pangkat setengah maksudnya ya. Akar itu sebenarnya adalah akar 2. Cuman dia nggak ditulis aja. Akar 2 itu nggak ditulis ya. Akar ini adalah akar 2 gitu. Dia membagi 2. Nah, jadi 2, ini kan 2 pangkat 1. Akar ini adalah akar 2 sebenarnya. Jadinya 2 pangkat 1. Akar itu membagi per 2. Gitu. Oke, aku rasa aku perlu
tes ya, tes kalian ya. Oke, coba tak tes ya. Akar 2 pangkat 2. Akar 2 pangkat 2 berapa nih? 1, 2, 2. Gini teman-teman, akar 2 pangkat 2 kan akar 4 ya. Kita tahu akar 4 itu 2. Nah, kita tapi pakai pembuktian sifat eksponen ya. Nah, 2 pangkat 2, akar itu sebenarnya akar 2. Kalau akar 2, pangkatnya membagi 2. Jadinya 2 pangkat 2 bagi 2 itu 1. 2 pangkat 1 itu 2. Itulah kenapa akar 4 itu sama dengan 2. Gitu. Gimana? Paham, paham, paham? Oke, 1 paham. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya matematika menyenangkan kalau kitanya tahu gitu, bisa nerapin konsep-konsep rumusnya. Ulang Kak, ulang. Ah, sabar guys, kamu kewalahan. Aman kok, aman. Kalau akar dalam akar. Udah ya. Oh, akar dalam akar belum ya? Bentar ya. Aku ngecek lagi. Kalau guru biasanya kalau ada pangkat bisa dicoret dengan akar. Iya, sebelum ketemu parsial. Wah, itu beda cerita lagi kalau udah integral, parsial, dan sebagainya. Oke. Sedikit bingung tapi coba dipahami. Kurang aman tapi. Oke. Eh, tadi kayaknya ada yang jawab, sekolahku nggak diajarin secara detail. Iya kah? Oke, lanjut lagi dah. Karena waktunya sudah hampir malam nih. Dari mana dulu? Dari mana dulu? Oh, ngulang yang tadi. Gini-gini. Kan akar 4 itu sama dengan 2 ya. Nah, kita coba cek ya. Akar 4. 4 itu kalau aku ubah menjadi 2 pangkat 2. Kita terapin ya. 2 pangkat 2. Akar itu sebenarnya adalah akar 2. Karena nggak ditulis ya. Kalau nggak ditulis itu akar 2. Akar 2 itu membagi pangkatnya 2. Jadinya 2 pangkat 2 bagi 2 itu 1, yaitu 2. Kalau misalkan akar 9. Nah, akar 9 kan 3 ya. Akar 9 itu kalau aku ubah menjadi 3 pangkat 2, it's okay lah ya. Nah, jadinya 3 pangkat 2, karena akar di sini sebenarnya akar 2, jadi membagi 2. 3 pangkat 1, yaitu 3. Makanya akar 9 itu 3. Gitu. Gimana kalau akar dalam akar? Kalau akar dalam akar ya, teman-teman. Misalkan ya ada akar dalam akar. 5 pangkat 2 gini. Nah, kita kerjain dari paling dalam dulu. Dari yang paling dalam dulu. Jadinya 5 pangkat 2 per 3. Terus akar di sini kan nggak ditulis ya. Akar di sini sebenarnya adalah akar 2 gitu ya. Kalau nggak ditulis. Akar itu membagi teman-teman. Jadinya 5 pangkat 2 per 3. Karena dia membagi ada di bagian di sini. Jadinya 3 dikali 2. Jadinya 5 pangkat 2 per 6. Atau sepertiga. Iya, kalau capek bebok aja. Di sini bebas kok teman-teman. Kalau kelas gratis, kalian mau join boleh, nggak mau join nggak apa-apa. Mau keluar duluan nggak apa-apa. Misalnya kalau ada akar 2 dari 5 pangkat min 3, oke. Akar 2 dari 5 pangkat min 3, berarti 5 pangkat min 3 per 2, atau 5 pangkat, ya 5 pangkat min 3 per 2 sih. Berarti udah nggak bisa dikerjain lagi ya. Karena pangkatnya negatif, jadinya menjadi pecahan 1 per 5 pangkat 3 per 2. Akarnya selalu 2, Kak. Iya, kalau nggak ditulis akarnya selalu 2. Nanti recordnya dibagikan, iya. Oke, gitu sih teman-teman. Gimana? Kita lanjut lagi deh ya. Aku agak pesimis sih bakalan selesai. Oke dah, lanjut lagi dah. Kayaknya seru ya. Nggak kerasa aja udah 35 slide. Oke, optimis kok, optimis. Ada yang namanya persamaan eksponen. Persamaan eksponen itu gini teman-teman. Simpelnya adalah kalau basisnya sama, maka kesimpulannya adalah pangkat di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan. Udah, itu aja sih. Jadi gini, misalkan nih aku punya 2 pangkat 3x plus 2 sama dengan 2 pangkat
5. Nah, kita cek dulu basisnya sudah sama-sama 2. Kalau basisnya sudah sama-sama 2, maka pangkat di ruas kiri itu sama dengan pangkat di ruas kanan. Nah, jadinya misalkan ditanya X-nya berapa ya? Gitu. Kita lanjutin aja, 5 kurangi 2, 3, berarti X sama dengan 3 bagi 3, 1. Gitu. Ini Hardianto Resen, silakan. Tanya apa Hardianto? Nggak jadi? Oke. Jangan PHP ya. Nah, ini teman-teman, intinya gitu. Kalau basisnya sudah sama, ya nggak apa. Kalau basisnya sudah sama, itu pangkat di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan. Nah, coba kita lanjut lagi. Misalkan ada soal, 3 pangkat X dikurangi 2 sama dengan 9. Nah, X-nya berapa ya? Kita menyamakan basisnya dulu. 3 pangkat X dikurangi 2 sama dengan 9 itu 3 pangkat 2. Karena basisnya sudah sama-sama 3, maka dari itu pangkat di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan. Jadinya X sama dengan 2 tambah 2 yaitu 4. Gitu. Ya, nanti ada di YouTube kok. Tonton dah itu 2 jam itu. Oke, lanjut lagi ya. Kita latihan soal. Diketahui 3 pangkat 2 plus X sama dengan 45. Maka 3 pangkat 2X itu berapa ya? 3 pangkat 2 plus X sama dengan 45. Nah, 45 itu 3 pangkat berapa ya? Tahu nggak? Nggak bisa ya. 45 itu kan nggak bisa ya 3 pangkat berapa ya? Nah, maka dari itu kita harus mencari alternatif lain, teman-teman. Karena di sini pangkatnya itu penjumlahan. Pangkatnya penjumlahan itu sebenarnya berasal dari perkalian basis yang sama. Masih ingat kan? Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, berarti A pangkat M ditambah N. Karena penjumlahan pangkatnya itu menjadi perkalian gitu ya. Asalnya dari perkalian. Oke, 3 pangkat 2 ini 9. Dikali 3 pangkat X sama dengan 45. 3 pangkat X sama dengan 45 dibagi 9. Jadi 3 pangkat X sama dengan 45 bagi 9. Itu 5 ya. Nah, jadinya 3 pangkat X itu sama dengan 5. Terus yang ditanya adalah 3 pangkat 2X. Berapa ya? Nah, karena di sini 2X, 2 dikali X, itu kan perkalian ya. Kalau perkalian itu asalnya dari mana? Asalnya adalah pangkat dipangkatin lagi. Jadinya kalau ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali, M dikali N. 2 dikali X. Nah, berarti ini adalah pangkat dipangkatin lagi gitu. 3 pangkat X dipangkatin 2. Jadinya 3 pangkat X dikali 2 atau 2X gitu. Nah, 3 pangkat X-nya kan 5 ya. Berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, jadi ketemu jawabannya yang B. Ya, 25 teman-teman. Oke, fokus ya teman-teman. Kita masih dalam belajar. Kalau belajar, fokus belajar. Kalau ice breaking nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Siapa tadi yang menjawab pretestnya benar? Ini keluar kan di pretestnya tadi. Duanya pindah. Oke. Iya, kalau perkalian itu kan sifatnya apa? Komutatif kan? A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dikali B sama dengan B dikali A. 2 dikali X itu sama dengan X dikali 2. Nah, jadi kan bisa 3 pangkat 2 pangkat X, bisa 3 pangkat X pangkat 2. Nah, sama aja ya. Gitu, teman-temanku. Oke. Aku heran ya, ini udah 1 jam setengah tapi masih banyak sih, ada 66 partisipan. Gokil tuh. Sebanyak 66 orang menahan ngantuk, guys, dengan matematika. Bagus, bagus, bagus. Semangat, semangat, semangat. Oke, lanjut lagi. Tinggal dikit sih sebenarnya. Gas lah. Bagaimana kalau pertidaksamaan eksponen? Untuk pertidaksamaan eksponen itu ada dua kondisi, teman-teman. Untuk kondisi pertama, kalau basisnya berada di interval 0 sampai 1, maka tandanya berkebalikan.
Maksudnya gimana nih? Misalkan A-nya sama dengan setengah ya kan? Setengah itu kan berada pada 0 sampai 1. Nah, setengah itu adalah 2 pangkat min 1. Karena pangkatnya negatif, maka tandanya berkebalikan. Yang awalnya lebih besar dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Yang awalnya kurang dari sama dengan menjadi lebih besar dari sama dengan. Gitu. Paham nggak? Ntar ada contoh soalnya kok. Kalau basisnya lebih besar dari 1, itu tetap posisinya, tandanya. Kalau lebih besar dari, tetap lebih besar dari. Nah, jadi persamaan sama pertidaksamaan, intinya adalah 1. Lihat basisnya. Kalau basisnya sama, maka dari itu, pangkat di ruas kiri, titik-titik tanda baca, ya kan? Kalau tanda bacanya apa? Pangkat di ruas kanan. Kok tanda baca ya? Tanda hitung gitu. Nah, karena di sini pangkatnya apa? Kok pangkat sih? Karena di sini basisnya itu berada di antara 0 sampai 1, makanya tandanya berkebalikan. Oke, kita langsung aja contoh soal. Yang pertama, lihat dulu. Basisnya di sini kan 3. Nah, jadinya A-nya itu lebih besar dari 1. Basisnya lebih besar dari 1. Kalau basisnya lebih besar dari 1, artinya tandanya tetap. Pangkat di ruas kiri, tandanya tetap ya, kurang dari pangkat di ruas kanan. Misalkan ini ditanya X-nya nilainya berapa gitu. Nah, kita pindah-pindah ya. X ditambah X kurang dari 2 dikurangi 1. 2X kurang dari 1, X-nya kurang dari setengah. Nah, ketemu nih jawabannya. Terus kalau misalkan basisnya itu berupa pecahan ya, atau berada pada interval 0 sampai 1 ya kan, tandanya kebalik ya kan. Nah, berkebalikan gitu. Berarti A-nya itu kan sama dengan setengah, maka dari itu A-nya berada di antara 0 sampai 1. Pangkat di ruas kiri tandanya berkebalikan ya. Tandanya berkebalikan dengan pangkat di ruas kanan. Nah, min X pindah jadi plus X. 5 kurangi 3, 2X kurang dari 2, X-nya 2X lebih besar dari 2, X-nya lebih besar dari 1. Nah, jadi gini sih jawabannya teman-teman. Ya, ntar follow IG ku ya. Follow IG ku, follow IG belajar. Mau follow IG ku juga boleh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Paham nggak? Paham nggak yang aku jelasin? Aku rasa kalian masih menyimak. Gimana ya? Untuk gini dah, kalau akun pribadiku ntar aku fallback. Kalau akun belajar enggak. Oke, lanjut ya. Fokus. Paham Kak? Paham. Ada recordnya aman, guys. Nah, lanjut ya. Bentar. Bateraiku tinggal dikit. Aku cas dulu. Oke, ini ada soal pretest lagi yang tadi. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nilai dari A tambah B-nya itu berapa ya? Nah, aku langsung jawab ya. Langsung bahas ya teman-teman. Kan tadi udah di pretest gitu. Nah, kalau ada soal kayak gini teman-teman, ini kan pengurangan ya. Apakah kita bisa langsung mengurangi? Nggak bisa ya. Kita harus lihat dulu atau pecah dulu, karena di sini pangkat yang paling kecil adalah 19, maka pangkat 20-nya kita pecah menjadi 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1. Ya, dimit ya. Aku tidak melarang unmute, asalkan tanya gitu. Atau menjawab soal itu apa. Oke, lanjut lagi. Nah, karena di sini sudah sama, ada 2 pangkat 19, kita lakukan sifat asosiatif. Atau dikeluarin ya kan. 2 pangkat 19-nya kita keluarin nih. Berarti di sini tinggal 2 pangkat 1. Di sini tinggal 1.
2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 itu adalah yang ini. 2 pangkat 19 dikali 1 itu adalah yang ini. Nah, itu namanya sifat apa? Asosiatif ya dalam matematika. Nah, kita lanjut lagi. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1, 2 kurangi 1 itu 1. Jadinya A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Kita pakai konsep kesamaan bentuk. Bentuk di ruas kiri sama dengan bentuk di ruas kanan. Jadinya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 19. Yang ditanya adalah A plus B, berarti 2 tambah 19, yaitu 21. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Ya, benar Kaisa. Jawabannya yang D. Gitu ya, teman-teman. Oke, minum lagi, minum lagi. Oke, makin malam makin berkurang ya pasukan kita. Tadi udah sempat 80-an tuh. Oke, lanjut lagi. Bentuk sederhana. Kak, kok bisa pangkat 19 kali 1? Iya, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan pangkatnya ditambah ya. 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1, pangkatnya ditambah. 19 tambah 1, 2, 20. Bentuk sederhana dari ini. Nah, kalau kayak gini ya teman-teman. Ini tuh kita bisa kerjain dulu yang di dalam kurung dulu. 27 itu adalah 3 pangkat 3. A pangkat min 5, B pangkat min 3 per 3 pangkat 5 dikali A pangkat min 7, B pangkat min 5. Dipangkatin min 1. Kita lihat lagi, kita ingat lagi sifatnya. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Ya kan? Nah, jadinya 3 pangkat 3 dikurangi 5 dikali A pangkat min 5 dikurangi min 7 dikali B pangkat min 3 dikurangi min 5. Selanjutnya 3 pangkat min 2 dikali A pangkat min 5 tambah 7. Min 5 tambah 7 itu 2. Dikali B pangkat min 3 ditambah 5 itu 2. Oke, kayaknya udah ada yang dapat ya. Karena di sini pangkatnya negatif, berarti kita menjadi 1 per ya. 1 per 3 pangkat min 2 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Oke, di sini nggak ada jawabannya masih ya. Berarti gimana kalau pangkat negatifnya kita naikin ke atas? Jadi pangkatnya positif. 3 pangkat 2 per A pangkat 2 B pangkat 2. Kalau ada basis yang berbeda tapi pangkatnya sama, berarti menjadi A kali B pangkat M ya. Nah, jadi di sini adalah 3 pangkat 2 itu 9 per AB pangkat 2. Jadi jawabannya yang E. Nah, gitu. Oke, nge-lag kah? Aman kah? Soalnya di sini lagi hujan sih sebenarnya. Khawatir sinyalku sedang tidak stabil. Aman ya? Oke, aman. Nah, mungkin di device kalian tuh yang nge-lag tuh. Oke. Lanjut lagi. Tinggal 4 soal, guys. Gas kah? Tamatkan kah? Tinggal 4 soal. Gas, oke siap. Jika X memenuhi akar dari 3 pangkat 8 X pangkat 5 sama dengan 1 per 81. Wah, apa nih? Akar dari 3 pangkat 8 X pangkat lagi 5 sama dengan 1 per 81. Nah, aku kasih tips teman-teman. Untuk mengerjakan soal di UTBK yang ada materi eksponen kayak gini, tipsnya apa tadi? Kan sifat-sifatnya itu berkaitan dengan basisnya. Artinya basisnya pasti sama nanti gitu. Nah, si pembuat soal pasti tahu gitu. Kalau basisnya sama nanti bisa dikerjakan. Nah, kita harus cari kesamaan basisnya dulu. Ada 3 sama 81. 3 sama 81, apakah di mereka itu berdua saling berkelipatan gitu. 81 tuh berkelipatan 3 enggak? 81 itu kelipatan 3 enggak gitu. Iya, 3 pangkat 4 kan? Nah, maka dari itu kita udah mulai menemukan ini clue-nya.
3 pangkat 8X pangkat 5. Akar teman-teman, ingat ya, akar ini kan akar 2. Akar 2 itu, kalau bentuk akar, dia membagi 2. Akar itu membagi 2. 1/3 pangkat 4. Oke, di sini masih belum seimbang. Satunya bilangan bulat, satunya bentuknya pecahan. Nah, kita lanjut lagi. 8 bagi 2, 4X pangkat 5 sama dengan, biar kita pindahin ke atas ya, biar sama ya. Jadinya 3 pangkat min 4. Oke. Nah, oke ya. Berikutnya apa nih? Kalau ada kalau ada basisnya sama ya, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa Fx sama dengan Gx. Jadi, karena basisnya sudah sama-sama 3, maka dari itu 4x pangkat 5 sama dengan min 4. X pangkat 5 sama dengan min 4 dibagi 4. Jadi, X pangkat 5 sama dengan min 1. Nah, X-nya berapa ya? X-nya sama dengan akar 5 dari min 1. Wah, sulit ya. Atau gini dah, kalau X-nya 1, 1 pangkat 5 itu 1. Bukan ya? Kalau X-nya min 1, min 1 dipangkatin 5 hasilnya min 1. Nah, jadi X-nya adalah min 1, guys. X-nya itu min 1. Karena yang ditanya adalah X pangkat 3 ditambah X, maka min 1 pangkat 3 ditambah min 1. Sama dengan min 1 ditambah min 1. Min 1 kurangi 1 yaitu min 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Imajiner. Enggak dong. Enggak sampai imajiner. Oke. Mau pindah ke laptop ya. Gimana guys? Ini kalau nggak salah soal Simaui sih. Cuman aku lupa tahun berapa, jadinya aku nggak cantumin. Lupa. Lanjut ya. UTBK 2022. Menyala otakku. Nggak apa-apa lah, sekalian panas gitu. Untungnya ada rekamannya. Aman kok. Nilai K yang memenuhi 7 pangkat 202 ditambah 7 pangkat 201 ditambah 7 pangkat 205 sama dengan K dikali 7 pangkat 201. Nah, kuncinya adalah basis. Basisnya sudah sama. Kalau basisnya sudah sama, kuncinya adalah kita samakan pangkatnya. Samakan pangkatnya itu bebas. Mau dijadiin 202. Oke, semuanya dijadiin 202 gitu. Nah, kalau menurutku ya, yang paling mudah itu kita ambil pangkat yang terkecil, yaitu pangkat 201. Kenapa begitu? Supaya kita bisa mudah mengerjakannya. Jadi pangkatnya positif semua gitu. 7 pangkat 202 kita pecah menjadi 7 pangkat 201 dikali 7 pangkat 1 ditambah 7 pangkat 201, 7 pangkat 205 kita pecah menjadi 7 pangkat 201 dikali 7 pangkat 4 sama dengan K dikali 7 pangkat 201. Nah, berikutnya kita pakai sifat asosiatif ya. Di sini sudah ada bentuk yang sama, yaitu 7 pangkat 201. Gimana kalau 7 pangkat 201-nya kita keluarin? Gitu. Kita keluarin ya. Siap mengeluarkannya? Siap ya. Di sini sisa, bukan sisa. Di sini tertinggal 7 pangkat 1. Di sini kali 1. 7 pangkat 200 kali 1 kan 7 pangkat 201. Di sini tinggal 7 pangkat 4. Nah, berikutnya 7 pangkat 201 dikali 7 pangkat 1 tuh 7 ditambah 1. 7 pangkat 4 ya. 7. Iya, harus pintar ngotak-ngatik teman-teman. Karena matematika itu melatih logika, melatih pola pikir gitu. Gimana caranya kita bisa dapetin solusinya. Semakin sering berlatih, semakin banyak variasi soal yang dicoba, itu gampang nanti. Nah, besok aku kasih latihan soal yang mana mirip ya variasinya ya dengan yang kita pelajari. Teman-teman harus nyoba. Dan jangan sungkan ngasih cara pengerjaan kalian tuh, nge-share cara pengerjaan kalian di grup gitu. Nanti kita sama-sama koreksi.
7 pangkat 4. 7 kali 7 kali 7 kali 7. Itu 2401. Sama dengan K dikali 7 pangkat 201. Oke, di sini 2401 tambah 8. Jadinya 2409 sama dengan K dikali 7 pangkat 201 dibagi 7 pangkat 201. Jadi K-nya adalah 2409. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Kata-katanya mirip seperti gerung. Iya kah? Selesai belajar ini. Oke, bisa kok. Grupnya dibuka kapan aja. Yang mau join-join aja. Yang mau belajar tapi jangan spam. Itu grupnya bukan buat promosi di luar kepentingan grup ini ya. Jadi jangan promosi teman-teman. Share info TO boleh. Info TO dari Pamify, ruang guru atau sebagainya. Gitu. Kalau ada TO-TO gratis juga apa-apa. Lanjut lagi. Jika N memenuhi 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 sebanyak N faktor, itu sama dengan 125. Nilai dari N-3 dikali N plus 2 itu berapa ya? Kalau teman-teman lihat soal kayak gini, gimana? Udah pusing duluan kah? Kok ada desimal ya gitu ya? Pangkatnya kok ada desimal? Apa nih dikali sebanyak N faktor gitu? Males liatnya. Nah, jadi kalau teman-teman udah menguasai materinya, itu dikerjain aja. Karena ini berpotensi soalnya menjadi sulit, kategorinya sulit. Gitu. Nah, ya siapa tahu ya kan, bisa sedang, bisa sulit. Gitu. Nah, kalau benar kan dapatnya besar tuh ART-nya. Gitu. Nah, kita pahami konsep eksponen dulu. Konsep eksponen adalah A dikali A dikali A dikali sebanyak N itu sama dengan A pangkat N. Paham nggak teman-teman? Bentar, aku taruh di mana ya? Taruh sini aja dah. A dikali A dikali A dikali sebanyak N itu sama dengan A pangkat N. Nah, kita terapin konsep ini, konsep eksponen. Anggaplah ini A. A dikali A dikali A dikali A sebanyak N, berarti ini anggap A ya. 25 pangkat 0,25 sebanyak N, oh berarti pangkat N sama dengan 125. Pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. 25 pangkat 0,25 kali N sama dengan 125. Habis itu, untuk mengerjakan eksponen, tipsnya adalah samain basisnya. 25 sama 125 itu kelipatan berapa ya? Gitu. Tahu nggak? Kelipatan berapa nih? 25 sama 125. Gampang dong. 5 gitu ya. Oke. Sabar guys, tinggal 2 soal nih. 25 itu 5 pangkat 2. 0,25 N sama dengan 125 itu 5 pangkat 3. Terus ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali ya. Jadinya 5 dikali 0,25 kali 2 yaitu 0,5 N sama dengan 5 pangkat 3. Jadinya 0,5 itu adalah setengah N ya, sama dengan 5 pangkat 3. Berikutnya adalah karena basisnya sudah sama, maka dari itu pangkat diuras kiri sama dengan pangkat diuras kanan. 1 kali N itu N, 2 kali 3 yaitu 6. Jadi N-nya adalah 6. Gitu. Fokus guys, fokus. Yang ditanya adalah N-3 dikali N plus 2. Berarti 6 dikurangi 3 dikali 6 ditambah 2. 6 kurangi 3 itu 3, 6 ditambah 2 itu 8. Jadinya 3 kali 8, 24. Gitu. Ya, benar. Jadi jawabannya 24. Nah, kan sebenarnya gampang ya, teman-teman ya. Kalau kita tahu gitu, konsep materinya. Oke. Paham nggak? Iya, ya, gampang. Carilah, bro. Betul kan? Oke, lanjut deh. Soal terakhir. Paham, ya. Jika diketahui 4 pangkat X plus 2 per 2 pangkat X sama dengan 32 dikali 1 per 4X. Nilai X-nya berapa? 4 pangkat X plus 2 per 2 pangkat X sama dengan 32 dikali 1 per 4 pangkat X. Kuncinya dalam mengerjakan eksponen adalah
basis. Basisnya itu harus sama. Cari kelipatannya. 4, 2, sama 32. Mana nih yang kelipatannya? Kelipatan 2 ya. Maka dari itu 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 32-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 5. 4-nya itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Gitu kuncinya ya. Nah, habis itu pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. 2 pangkat 2x ditambah 2 kali 2, 4 per 2 pangkat x. Sama dengan 2 pangkat 5 kali 1 itu 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2 pangkatin x berarti 2 pangkat 2x. Habis itu kalau ada pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N berarti pangkatnya dikurangi. Jadinya 2 pangkat 2x plus 4 dikurangi x sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 2x. Jadinya 2 pangkat 2x kurangi x itu x tambah 4 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 2x. Karena basisnya sudah sama, maka kesimpulannya adalah pangkat di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan. X ditambah 2X sama dengan 5 dikurangi 4, 3X sama dengan 1, X-nya sama dengan 1/3. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Ya, pakai 2 betul. Nuraini sama Kaisa jawabnya B. Yeay, selesai akhirnya teman-teman. Dari apa yang udah aku jelaskan, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Aman? Sama-sama. Aman. Aman, oke. Aman, Kak. Saatnya Aman. dokumentasi dulu. Yuk, dokumentasi. Sebentar kita dokumentasi. Biar. Boleh, bisa meet nggak, Pak? Bisa on cam nggak? Aku belum ngizinin satu video ya. Nah, udah aku izinin tuh. Harusnya bisa on cam nih. Lucu banget. Tar dulu bentar, Kak. Nah, Aduh. gokil. Wah, aku ginilah rapi-rapi nggak apa lah. Ayo, ada mau tanya nggak Beranjay, nih? bentar. Tadi nanya kuliah di mana? Kuliah di Jember aku. Sebenarnya sih aku dulu gapir ya. Dulu tuh ngejar UI, UGM, ITB, tapi nggak lolos jadinya. Keterimanya di UNED. Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Mana ada musuh? Anjay, pantes. Ya, jadi matematika tuh udah makan pantes. sehari-hari sih. Pantes lah, Kak. Yoi, aku senang matematika. Yuk, udah, gak ada lagi kah yang mau on cam? Mana nih, belum rame nih. Yuk, aku hitung ya. 1, 2, 3. Nah, gaya bapak-bapak banget nih, jempol. Oke, satu kali lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Wih, cakep. Nah, sip. Oh ya, terakhir banget sih. Ini bebas sih kalian mau nonton enggak. Nah, jadi kelasnya udah berakhir sih. Nah, di sini karena bentar lagi liburan, selain kelas gratis, aku berencana mengadakan kelas berbayar. Nah, jadi untuk kelas berbayar itu full bahas PK sih. Jadi untuk pertemuannya 15 pertemuan itu bahasnya PK semua, PK sama PM. Eh, jadi di pertemuan pertama itu barisan dan deret PK-nya gitu kan. Nah, di pertemuan kedua itu PM-nya. PM-nya itu kan biasanya berupa analisis dalam soal ceritanya gitu kan. Nah, jadi penerapannya kayak gimana? Itu bahas itu. Nah, jadi nanti bisa dilihat sih aku bakalan share untuk kuotanya nggak banyak sih. Aku ini selain ya untuk layanan di grupnya itu ada kelas gratis, ada mini grup sama les private. Nah, untuk les private sih nggak buka banyak aku. Les private ya satu dengan satu gitu lah ya belajarnya. Nah, jadi kelas gratis berikutnya di hari Minggu malam Senin. Jangan lupa ya. Nah, untuk ini aku buka ntar malam. Sebenarnya udah ada yang daftar sih, tinggal ngelanjutin. Jadi untuk kelas berbayarnya ini udah masuk ke batch 3 teman-teman. Jadi sebelumnya ada batch 1 sama batch 2 gitu. Nah, jadi dari batch 2 itu ada beberapa yang lanjut. Jadi nah
untuk pembukaan pendaftarannya itu dari malam ini sampai sampai sebelum sih, sampai tanggal 22 gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang berminat bisa daftar. Bebas sih teman-teman. Jadi untuk kelas gratis berikutnya di hari Minggu malam Senin. Ya, aku harap kita belajar selain PK lah ya, biar refreshing dulu bahasa kayak gitu atau sebagainya. Nah, untuk harganya, oh iya untuk harganya ya teman-teman. Sebenarnya aku nggak matok banyak sih. Nah, di sini 15 pertemuan, aku hargain 150.000. Berarti 10.000 per pertemuan. Berdasarkan polling dari grup itu. Nah, jadi murah kan? Iya gitu sih. eh Kak, hari Minggu aku ikut Olimpiade, kayaknya nggak bisa. Iya, nggak apa-apa, bebas kok. Jadi nggak wajib gitu sebenarnya. Kalau kalian mau join boleh, nggak mau join nggak apa-apa. Jadi rinciannya ini ya teman-teman. Mungkin nanti bisa dilihat untuk jadwal kelasnya ini batch 3 sampai tanggal 19 Januari. 19 Januari itu closing day. Nanti aku buka lagi batch 4 itu dari Januari sampai Februari. Itu iya UTBK tanggal 23 ya. Tinggal apa tanggal 23 berarti tinggal 240 hari lagi. Nah, iya aku rasa aku harap teman-teman mulai disusun ya strategi belajarnya gitu. Nah, dari ikutan TOTO itu kurangnya di mana? Apa kurang di PK, di PU, di mana? Habis itu breakdown lagi materi-materinya. Misalkan di PK, oh PK ini materi eksponen aku udah paham gitu, teori bilangan udah paham. Tapi yang belum paham kayak apa ya, statistika atau apa itu dicoba dulu disusun jadwal belajarnya. Nah, aku dulu gitu, nyusun jadwal belajar. Biasanya satu hari itu satu subtes, pagi sampai malam tuh. Belajarnya pagi sama malam sih. Ya, gitu sih intinya teman-teman. Nah, kelebihannya kalau kelas mini group sama kelas private itu bisa tanya-tanya sih, bisa konsul karena di sini ada sesi konsul. Di mana ya? Bentar, sabar. Nah, jadi evaluasi progres belajar, misalkan ya udah pertemuan 1 sampai 4 nih. Jadi bisa konsul nih dari materi statistika yang udah dipelajari itu kurangnya di mana ya, masih belum paham di mana. Nah, dan lebih banyak latihan soal lagi sih. Ya intinya gitu dah. Aku sudah agak kewalahan. Ya, silakan Hanifa Cahyono nanya apa nih? Aku mau nanya, ini kan yang private atau yang mini group itu kita bisa nanya soal luar dari luar gitu Kak. Kayak kita Oh punya iya, soal. iya Oh, iya paham bisa, paham. bisa Mm-mm. nanya. Bisa guys. Karena untuk yang private tuh sebenarnya lebih ke fleksibel sih. Jadi bisa bebas tanya soal. Biasanya gini yang private nih ya kayak apa namanya? Besok nih. Nah, jadi dia besok tuh bahas soal PM. Nah, soalnya itu dari dia pernah ngerjain TO gitu mau bahas soal itu tuh bisa. Gitu Kalau sih intinya. di Mm-mm. luar eh, lesnya kayak mau nanya di chat gitu boleh. Boleh. Oke. Nanya di Masih. grup guys sebentar deh. Sebenarnya grup belajar tuh komunitas belajar, teman-teman tuh nanya nanya soal tuh nggak apa-apa. Eh, Kalau aku tuh ntar kalau misal lagi bisa aku bantu jawab. Nah, pokok tuh kayak sepi banget sih. Gini mau nanya soal atau seputar UTBK tuh nggak apa-apa. Jadi nanti misalkan ya si A nanya, guys ada yang bisa bantu ini nggak jawab soal ini. Nah, jadi teman-teman yang bisa jawab tuh bantu aja nggak apa-apa. Nanti mau ini kita sama-sama diskusi sama-sama belajar gitu. Karena apa ya aku lihat kayaknya sepi banget ada grupnya gitu. Padahal teman-teman kita banyak ya. Oke. Bagi link WA-nya. Oh iya, bagi link WA ya. Bagi link grup ya. Ntar ya guys ya. Bener Kelasnya Kak, udah itu yang ditunggu. aku aku stop